nanti kami nilai yang diwujudkan dalam bukit nanti, sehingga permasalahan-permasalahan yang sudah mengerucut 2 nanti itu harus dapat tersampaikan, tertulis di dalam perangkat pembelajaran, ya. Sehingga apa masukan dari Buti tadi mohon nanti tetap diperhatikan, ya. Dan juga masukan dari Pak Buti tadi dan Pak Abali itu juga sangat penting, ya. Terus menyambung, sebetulnya dalam presentasi ini itu untuk kita semua, bukan untuk yang presentasi. Katakanlah yang presentasi Bu Mai berarti itu hanya korektor untuk Bu Mai saja, bukan, tapi untuk keseluruhan, ya. Sehingga pada saat Bapak Ibu nanti presentasi tidak mengalami kesalahan yang sama dengan hasil kerja Bapak Ibu yang presentasi. Maksudnya apa? Katakanlah sekarang Bu Fitria presentasi, otomatis semua harus memperhatikan. Kalau ada yang kesalahan, berarti Bapak Ibu bisa memperbaikinya. Ini, ya. Dikhawatirkan seperti pengalaman ini ada 2 teman kita yang presentasi mempunyai kesalahan yang hampir sama. Sebetulnya yang tidak presentasi itu alangkah baiknya, eloknya memperbaiki kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, ya, dari apa teman kita saat presentasi. Oh, orang tua tidak boleh karena ini berhubungan di luar pembelajaran, berarti otomatis bisa jenengan hapus. Nah ini lah, nanti pada waktu jenengan presentasi otomatis tidak ada kesalahan lagi yang berhubungan dengan kegiatan yang di luar pembelajaran. Nah, teman-teman, ini satu bentuk kerjasama, satu presentasi berarti semua juga ikut memperbaiki apabila pekerjaannya itu hampir sama. Sehingga nanti Bu Dwi tidak mengoreksi kesalahan-kesalahan yang sama. Yang harus kesalahan itu bisa kita perbaiki sendiri dengan memperhatikan dan menyimak hasil presentasi teman-teman yang lainnya. Nah, saya harapkan untuk sesi pertama tinggal besok saja, ya, kerjasamanya teman-teman, ya, untuk apa? Menyelesaikan tugas dengan baik, ya, LK14, sehingga kami pada waktu menilai, ya, dengan senang hati karena proses pelajaran sudah dilaksanakan dengan seksama dan sungguh-sungguh. Demikian Bu Dwi masukan dari kami untuk keseluruhannya. Mohon maaf atas bantuan Bu Dwi. Matur nuwun Pak Rahmat. Baik, betul Bapak dan Ibu. Jadi terus terang supaya pembahasan tidak hanya itu saja, tidak berangkat, tidak apa, naik tingkat. Nah, itu yang saya takutkan nanti ini terus berlanjut sampai dengan pengembangan perangkat. Masih terkait dengan tujuan yang paling banyak dibahas dari kemarin adalah tujuan pembelajaran. Sudah diperbaiki, harus seperti ini, degree-nya harus jelas. Pada saat presentasi kembali lagi dibahas yang seperti itu. Nah, itu yang tidak ini, karena degree nanti berkaitan dengan evaluasi. Memang betul pada saat praktek pembelajaran evaluasinya tidak disampaikan secara langsung. Tetapi pada saat UKIN nanti akan dinilai kesesuaiannya. Karena yang dinilai perangkat lengkap, bukan hanya kesesuaian antara perangkat dengan tampilan. Kesesuaian indikator tujuan dengan aktivitas yang dilakukan. Kesesuaian LKPD, bahan materi ajar, LKPD dengan aktivitas yang
tampilkan dan tujuannya. Juga terakhir kesesuaian dari evaluasi dengan tujuan dan indikatornya. Terukur semua Panda. Jadi walaupun tidak secara tampilan di ini, tidak secara apa ya, tidak ditampilkan, tetapi terakhir itu semuanya dinilai di UKIN. Dan UKIN Bapak dan Ibu kita tidak bisa menolong kalau itu tidak lengkap, karena semuanya nilainya ya Allah dikit-dikit ya Pak ya. Untuk komponen ini cuma 0,3, 0,4, jadi mengepul dari poin-poin tersebut Bapak dan Ibu. Betul-betul mengepul. Kami tak bisa ngasih nilai 8, 7, langsung 7,5, nggak bisa. Dari poin-poin, ada berapa poin tuh? 100 sekian poin. Nah, dan nilainya memang 0,3, 0,2. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya setiap poin-poin dari ini nantinya menjadi poin-poin Bapak dan Ibu juga kalau ini sudah diperbaiki secara langsung setiap ada masukan-masukan. Itu Bapak dan Ibu. Baik, jadi semuanya berguna, itu yang pertama. Jadi untuk begitu itu yang kedua ya Pak ya. Nah, terus kemudian memang ini yang ketiga, memang jadwal secara detail tanggal-tanggalnya itu belum muncul. Kami juga sampai saat ini pembagian perangkat, maksudnya begini, pada saat jadwal perangkat hari pertama apa yang dilakukan, nah hari kedua apa yang dilakukan belum diterima, belum kami terima Pak dari GTK. Tetapi begini jadwal secara umum ini PPG ini ada 9 tahap ya, tahap 1 sampai dengan tahap 3 ini adalah pengembangan perangkat, pendalaman materi. Terus kemudian 4 sampai dengan berapa ya? Ada 9 tahap, 4 sampai saya lupa potongannya ya, 4 sampai 2 minggu kalau nggak salah, 4 sampai 5 ini pada pengembangan perangkat. Jadi Bapak dan Ibu selama 2 minggu ini mengembangkan perangkat. Mulai dari dari pengembangan indikator. Indikator ini kalau misalkan yang dari kurikulum ternyata indikatornya hanya low order thinking, maka Bapak dan Ibu wajib menambahkan indikator dengan kemampuan yang sama tetapi kemampuan yang setingkat lebih tinggi, high order thinking. Jadi kalau kemarin mampu menyebutkan ini, sekarang mampu menganalisis dari C2 misalkan harus melebihi C4 atau C5. Ditambahkan, bukan dihilangkan. Baru kemudian kalau indikatornya bertambah, maka tujuan pembelajarannya bertambah. Kalau misalkan di situ indikatornya sudah mengandung high order thinkingnya sudah hot, maka bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang ideal? Harus ada ABCD-nya. Jadi pengembangan perangkat ini harus detail. Ya, terus sampai dengan LKPD-nya, sampai dengan evaluasinya seperti apa. Harus tuntas dalam 2 minggu. Dan itu harus 2 perangkat. Bukan 1 perangkat, 2 perangkat.
Nah, baru kemudian PPL. Oh, sebelum PPL, Bapak dan Ibu ada komprehensif. Mundur karena ini mundur 3 hari, jadi sekitar sampai tanggal 15 Agustus. Uji komprehensif berarti antara 16, 17, 18. 17 libur berarti mundur lagi 3 hari. Jadwalnya seperti ini, revisinya ini 18, 19, 20. Ya. Nah, terus kemudian praktek mulai 22 Agustus sampai 27 September. Nih, lihat yang revisi ya Bu ya, dan ini tetap bergerak, terus bergerak. Saya menunggu dari GTK. Kategori 2, jangan dilihat kategori 2, itu untuk angkatan selanjutnya. Nah, terus kemudian praktek wawasan. Jadi nanti kompre 18, 19, 20 Agustus. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah siapkan mulai dari yang LK 3, LK 4, 1.4 sama perangkat pembelajaran. Syukur-syukur kalau disiapkan juga LK 1.2, karena di LK 1.2 itu ada eksplorasi. Nah, eksplorasi terkait dengan entah itu kajian literasi, eksplorasi dari pakar, eksplorasi dari rekan sejawat, nah sehingga bisa membantu menjawab nanti dalam pertanyaan Bapak dan Ibu dosen. Itu. Terus kemudian kemudian wawasan kebinekaan. Wawasan kebinekaan ini 2 hari. Kemarin sudah dijadwalkan 20 JP, jadi 2 hari. Nah, baru UKIN 3 sampai 9 Oktober. Nah, UKIN, bayangkan cuma dikasih waktu 3 hari Bapak dan Ibu. 3 hari untuk mempersiapkan UKIN. UKIN itu mempersiapkan portofolionya. Nah, portofolionya banyak sekali Bapak dan Ibu. Jadi ada bahkan ada artikel yang sudah dipublikasikan, baik itu jurnal ataupun koran. Nah, kalau misalkan bisa dipublikasikan majalah-majalah sekarang, silahkan Bapak dan Ibu publikasikan. Jadi sudah dicicil media-media pembelajaran, RTL, nah itu yang sudah digunakan dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu buat buat desainnya sampai dengan gimana kalau misalkan mengembangkan media, kan ada judul media, terus kemudian kegunaan pada saat kapan, bahannya dan sebagainya. Jadi portofolio media tersebut ada. Nah, ini ada di UKIN, masuk ke portofolio. Nah, kalau bisa itu sudah disiapkan sekarang, sudah dalam bentuk foto, sudah dalam bentuk file, yang itu disahkan semuanya oleh kepala sekolah, baru kemudian UP. Nah, itu Bapak dan Ibu, jadwal Bapak dan Ibu.